Hai, halo semuanya, apa kabar? Halo, apa kabar ai-ainya mami semua, baik yang di kubu kepo, kubu halu, kubu kajol, baik-baik dan sehat-sehat semua kan kalian? Seperti janji aku kemarin, malam ini kita akan reading cek energinya pakai lilin ya. Karena malam Jumat. Karena kalau readingan lilin yang pakai air ini, kalau aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku sih biasa menggunakannya di malam Jumat saja, begitu. Jadi kita cek dulu energi. Oh ya, aku belum cerita ya. Eh, tema kita malam ini adalah kisah cinta segitiga yang kamu jalani. Ya, terus kemarin ada yang nanya, lilinnya lilin murni itu maksudnya gimana? Ya, lilin yang terbuat dari lebah madu sayang, dan dicetak, ditaruh sendiri di gelas yang ada simbol matanya, eh devil eye. Lilinnya kayak kayak gini sih. Kalian bisa cari kok, ada yang jual di toko-toko bahan kimia atau di Tokopedia ada. Kalau yang pingin buat sendiri ada Biswak bar 1 kilo nih, kayak kayak coklat. Ini benar-benar dari madu murni. Lebah madu ya, nggak tahu lah, pokoknya dari madu aja murni. Jadi bukan yang batangan yang keras ya. Kemarin ada yang pingin belajar katanya. Jadi belajar bikin lilin, bukan belajar ininya. Jadi aku kasih tahu. Oke, kita cek dulu seseorang yang sedang kalian fokuskan. Fokuskan satu nama, nanti intronya kita pas ditarot aja. Kita cek dulu orang ini seperti apa energinya. Yang sedang berdealing dengan kalian, yang terbelit atau terlibat kisah cinta segitiga. Uh. Aku lihat orangnya cool, orangnya ngangenin, orangnya bisa dikatakan ngademin. Ketika kamu sama dia tuh kamu merasa seperti hidup kamu tuh diayomin, hidup kamu tuh seperti apa ya? Kayak udah deh, dunia lain yang lain ngontrak, milik berdua aja. Ya, aku ngelihat dia orangnya nggak terlalu rese sih sebenarnya. Orangnya lebih ke arah pendiam, penyendiri, introvert juga beberapa. Hmm, Seseorang yang bisa dikatakan gak tahu ya. Mungkin awalnya pada saat ketemu dia terlihat banyak memulai atau banyak kata-kata yang terucap dari mulutnya. Tapi begitu sudah bersama, dia lebih gak terlalu banyak lagi berkata-kata kepada kalian. Sehingga kadang-kadang ini memicu mungkin perasaan kalian, kok dia berubah ya? Padahal enggak gitu. Padahal mungkin memang perawakannya pendiam. Orangnya pembawaannya memang tenang. Orangnya suka rapi. Mhm. Orangnya banyak rahasia. Kita lihat ada apa lagi. Kalau aku lihat ini orang, ya, saat ini sedang di situasi harus mengambil sebuah keputusan. Kayak ada satu tuntutan dalam diri dia, aku nggak tahu, mungkin ada beberapa yang udah ketahuan. Ya, jadi kayak dia tuh lagi dihadapkan atau dia lagi disuruh atau dituntut tentang sebuah pilihan. Ya, kamu mau pilih mana? Yang di belakang apa yang di depan? Atau yang sejajar? Seperti itu. Makanya kepalanya pusing banget. Banyak pikiran saat ini. Aku ngelihat lebih kayak mereka ini sebenarnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang intelek, orang yang smart juga. Banyak hal-hal yang kayak dia itu sangat mudah memecahkan suatu permasalahan jika ini kaitannya dengan pekerjaan. Tapi jika urusan cinta, sepertinya dia orangnya labil, tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, sehingga kadang-kadang dia hanya berpikir singkat aja. Gitu. Orangnya juga gampang jatuh hati.
Jadi kalau aku lihat mungkin beberapa di antara kalian ada yang dalam situasi bukan sekedar third party lagi. Sama kamunya mungkin sudah third party tapi dia masih punya party-party lainnya di luar sana. Oke? Kita cek masalah keuangan mereka. Aku tarik dulu ini biar sorry. Aku harus pindahin dulu biar enak bacanya. Tapi setelah ini 1 bulan kita sesi reading air, lilin airnya nggak ada dulu ya. Meditasi juga mungkin aku healing aku stop dulu. Nanti lihat kalau aku udah sampai di Batam senggang baru kita healing lagi. Udah banyak yang nanya soalnya. Kalau untuk keuangan aku lihat keuangannya stabil ya. Beberapa di antara mereka memang ada yang sudah nyaman atau ada yang memang sudah mapan kehidupannya. Beberapa ada yang memang di golongan tertentu, di kalangan tertentu gitu. Jadi kayak udah level-level tertentu sih posisinya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk masalah keuangan nyaris tidak terlalu bermasalah. Tapi ada sedikit energi juga di sini yang aku lihat ada yang bermasalah. Ada juga yang lagi pusing dengan permasalahan, bahkan tidak menutup kemungkinan di sini ada di antara kalian sudah sih jadi orang ketiga. Kalian membiayai dia plus membiayai anak-anaknya juga. Ya, banyak hal yang kalian berikan kepada dia. Tapi kalau masalah keuangan, aku cuman bisa ngelihat 60% itu mereka orang-orang yang sudah stabil, 40%-nya masih ngap-ngapan, ngos-ngosan. Oke, kita lihat lagi ada apa. Kondisi mereka saat ini ya. Kalau yang aku lihat beberapa di antara mereka lagi proses healing. Healing tidak pernah lepas. Mungkin karena ada beberapa efek dari masalah tadi ya, ada paksaan, ada dorongan masalah keuangan, ada beberapa juga yang lagi ada konflik. Sehingga kalau aku lihat mereka itu kayak dalam situasi lagi mencoba untuk membangkitkan power yang ada di dalam diri mereka. Ada beberapa yang terkena kasus, tapi kayak mereka tuh melarikan diri atau melarikan pembicaraan gitulah kalau ada masalah. Jadi kayak apa sih? Gak mau dibikin ribet gitu. Jadi kalau sama kamu sekalipun misalnya berantem atau adu konflik atau adu debat, mereka pasti akan cari topik lain, mengalihkan pembicaraan. Seperti itu. Ada beberapa yang lagi mulai meningkatkan spiritual di dalam diri mereka atau ada yang third eye-nya lagi terbuka. Jadi kalau ada yang ditinggalkan oleh mereka, mungkin beberapa ada karena pingin fokus benar-benar sama keluarganya. Gak kepingin lagi ada urusan-urusan yang aneh-aneh di luar sana. Kayak mereka baru saja dapat teguran atau shocking moment dalam kehidupannya, sehingga mereka harus melakukan suatu perubahan dalam kehidupannya. Seperti itu. Aku mau lihat lagi ada apa. Tapi kalau pikiran yang aku lihat sih pikirannya lagi ruwet. Ada pertengkaran nih. Beberapa ada di antara mereka yang memiliki rumah tangga tapi tidak dalam konteks rumah tangga sebenarnya, ya. Jadi mungkin mereka tidur tapi terpisah, jadi tidak nempel tidurnya, ya. Yang aku lihat, jadi mungkin ada yang tidurnya yang satu di kamar lain, satu di kamar lain, atau ada yang mungkin di ruang tamu, ada juga yang di kamar. Jadi rumah tangga itu seperti menutupi atau kamuflase untuk di lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Makanya nggak heran kalau dia merasa tidak nyaman dan mungkin akhirnya ketemu sama kamu. Seperti itu. Oke, kita sekarang lompat ke tarot. Aku beresin dulu ya. Hai, halo. Sudah selesai diberesin. Kita masuk ke kartu tarot ya. Jadi tadi kita udah cek energinya pakai lilin. Sekarang kita masuk ke tema.
kisah cinta segitiga yang kalian sedang jalani. Seperti apa sih? Kita kepoin yuk. Seperti biasa ya, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Karena ini energi general, energi banyak orang, ya. Belum tentu semuanya resonate. Terus aku ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan manfaat dan pesan positifnya. Oke? Yang ketinggalan readingan, cek kolom playlist. Untuk sementara personal reading aku close dulu. Oke, kita lihat dulu kisah cinta segitiga kalian. Seperti apa, nanti kita bongkar perasaan dia kepada kalian. Kita bongkar perasaan dia kepada pasangannya, ya. Tuh kan, lagi dihadapi dengan situasi pilihan. Tadi juga terlihat di energinya. Ntar ya, 2 kartu lagi. Kalau yang nggak kuat begadang, nontonnya disambung besok. Aku tadi mau ketawa seharian liatin komen kalian pagi-pagi. Terima kasih yang sudah masukin komen-komen positif. Itu berarti kalian juga membangun teman-teman kalian yang ada di komenan, ya. Jadi kalau kalian menebar energi negatif, sama juga kalian menyebar ke teman-teman kalian yang ada di komenan itu. Ayo bangun ya, wake up. Waktunya healing. Oke, kita cek di sini ada Knight of Pentacle. Ada penyesalan dalam diri seseorang. Jadi bisa aku katakan kayaknya hubungan kalian lagi up and down. Ya, hubungan kalian mungkin ada beberapa yang berjedah atau lagi mencoba kita jalan masing-masing dulu yuk, atau kita adem-ademan dulu yuk, suasananya lagi panas nih. Mungkin dia menawarkan hal seperti itu kepada kamu, tapi ternyata berjalannya waktu kok nggak nongol-nongol lagi, lama-lama seperti hilang di telan bumi, seperti itu. Di sini yang aku lihat energinya memang lemot, kepingin datang lagi ke kamu, ya. Entah dia ingin datang minta maaf, entah ingin berikan kejutan, cuman kayaknya dia masih belum bisa naik ke atas kudanya. Kudanya masih dijinjing. Kok dijinjing, dituntun gitu. Jadi kayak masih mikir-mikir dulu, ya. Jadi yang tadi rencananya mungkin hubungan ini jedah dulu yuk. Kayaknya kita butuh waktu deh. Mungkin ada beberapa yang dikomunikasikan. Terus, tapi tidak semua ya, ada juga yang di ghosting di sini. Cuman yang aku lihat akhirnya ketika dia memutuskan untuk jedah, nih orang bablas ngilang. Ya. Kemudian ada strength di sini. Yang aku lihat di sini sebenarnya ya, ketika kalian bersama itu, kamu tuh merasa tenang banget. Kamu tuh merasa ada sesuatu yang beda. Kamu ngerasa seperti ada gairah yang bangkit lagi, ada satu kehidupan yang sepertinya cerah lagi, berbunga-bunga lagi. Kayak hidup tuh sehari kalau nggak nunggu kabar dia, kamu nggak sah aja gitu, ya. Tapi akhirnya itu yang aku lihat memunculkan satu sikap posesif dalam diri kamu. Mungkin beberapa pertengkaran terjadi karena ada yang minta waktunya dilebihkan. Kok sekarang kita waktunya cuman sekian hari,
di antara 1 minggu. Kok sekarang kita cuman begini, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Akhirnya berdebat, ribut. Ya, ada beberapa yang ketahuan juga kalau aku lihat. Dalam artian mungkin ada chattingan yang terbaca. Akhirnya seseorang mergokin kamu dan mau tidak mau dia harus mengambil sebuah keputusan untuk berjarak dulu dengan kamu. Kemudian di sini ada Five of Swords. Ada situasi memang kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, ya. Buat dia easy come easy go sepertinya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa dipertahankan, ada sesuatu yang tidak perlu panjang lagi ceritanya, dia akan sangat mudah mengubur dalam-dalam kisah itu. Seolah-olah itu hanya ya kayak gini, kayak misalnya dia ngopi di satu tempat, terus dia besok pindah ngopi lagi, buat dia itu bukan sesuatu yang ruwet, buat dia itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Sementara mungkin kamunya sudah jatuh sayang, sudah baper, sudah mengorbankan banyak hal. Yang terjadi adalah memang kamu ditinggalkan di sini. Ada kekecewaan yang luar biasa yang kamu dapatkan. Beberapa malah yang parah di ghosting begitu aja. Sementara kamu tidak tahu keberadaan dia di mana, kamu tidak tahu dia siapa. Hilang aja begitu, ya. Dan di sini kalau aku lihat memang dia dihadapkan dengan situasi ya, memang harus memilih prioritasnya mana. Kamu atau pasangannya. Tapi sebenarnya kalau aku lihat hubungan dia sama pasangannya juga tidak baik-baik saja. Kalau hubungannya baik-baik saja, dia nggak akan mungkin terlena sama orang baru. Kedua, ini cuma ada 2 kemungkinan. Yang kedua penyakit. Player, ya. Jadi akhirnya walaupun yang di rumahnya baik, yang di sananya baik, ini buat dia tetap punya seseorang yang lain lagi itu adalah sebuah candu. Jadi kayak kamu tuh dianggap candunya dia. Kamu tuh terlalu mempersona, kamu terlalu bergairah, kamu terlalu bisa benar-benar membuat dia lupa ketika dia lagi lelah, ketika dia lagi tidak bersama dengan pasangannya. Aku melihat ada cinta yang penuh dengan gairah, dengan passion satu sama lain, ya. Ada King of One, ada gairah yang luar biasa. Ini kalau aku sebutin parah nih. Jangan ya. Jadi, yang kalau aku lihat di sini ada situasi tuh yang kayak kalian tuh lagi nggak ngerasa aja kamu. Di sini ada beberapa yang kalian juga punya pasangan, jadi bukan situasi third party aja. Jadi cinta yang segitiga atau segi empat atau bersegi-segi lah gitu, ya. Dia sebenarnya nggak bisa lepas dari kamu. Ketika ngelihat kamu tuh kayak singa ngelihat apa sih mangsanya, katanya gitu. Ya. Dan yang aku lihat sebenarnya di sini kamu juga dalam situasi beberapa bingung, ya. Bingungnya apa? Ada terjadi perubahan ketika berjalannya waktu, ya. Yang tadinya suka begini sekarang nggak suka lagi, yang tadinya begitu sekarang nggak begitu lagi. Akhirnya disinilah obsesi atau posesif dari diri kamu muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan membuat dia tidak nyaman lagi. Dan mungkin beberapa berpikiran gini, wong aku keluar dari pasanganku cari kamu itu buat sesuatu yang nyaman. Kalau sekarang kamu ciptakan suasana yang nggak nyaman ke aku, apa bedanya kamu sama dengan pasanganku? Aku nggak mau ribet dengan urusan seperti itu. Ya, ada konteks di mana dia bilang gini, kamu sudah tahu berhubungan dengan aku itu komitmennya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Jangan karena hubungan ini menjadi sesuatu yang sudah lama, kamu mulai menguasai aku. Kamu mulai pingin sesuatu yang lebih dari biasanya. Walaupun itu hanya sekedar waktu atau hal-hal sepele. Jadi kamu tuh memang berhadapan dengan seseorang yang tidak mau dikekang, tidak mau diatur-atur. Wong pasanganku aja gak bisa ngatur aku, kok kamu mau ngatur-ngatur aku? Begitu, ya. Terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, adu argumen, akhirnya ada yang gak tahan dengan situasi yang gini-gini aja, dia memutuskan komunikasi, memblokir, semuanya terputus, ya. So yang terjadi sama kamu adalah kamu gak bisa
cari tahu tentang dia, ya. Sampai sekarang mungkin ada yang sengaja pakai akun fake buat ngecek-ngecek status dia segala macam, masih ada energi stalkingnya. Karena yang dia lakukan sama kamu memang tidak terlihat ada niat serius. Hubungan ini menurut dia masih wait and see. Lihat-lihat keadaan. Beberapa yang parahnya kalau aku lihat ada yang ditipu mentah-mentah. Ngakunya single, ngakunya duda, janda, atau single parent lah, jangan sebut ininya ya. Ngakunya single, pernah dulunya, udah gak ada pasangan lagi. Ternyata kamu sudah kira atau kamu berpikir dia punya selingkuhan, kok dia anteng banget sekarang mulai begini, mulai begitu. Jiwa spy kamu mulai, spy kamu, FBI kamu keluar nih. Ini alam bawah sadarnya orang-orang nih kadang-kadang langsung twing. Dapat info ternyata kamu yang diduain. Kesel nggak? Ya kesel lah, langsung kena mental kan? Ya. Begitu kamu mempertanyakan dia, minta pertanggungjawaban dia, kamu yang disalahin. Ngapain kamu cari tentang aku? Ngapain kamu begini, begitu? Nah, itu parahnya dia. Dia nggak mau disalahin. Ya. Jadi dia bukan tipe orang yang mau disalahin. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Aku sebenarnya ngelihat ada energi ini banyak yang bakal rekonsiliasi lagi. Kenapa? Ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan dari kamu. Ada sesuatu yang tidak bisa hilang. Kalaupun kalian sekarang sedang berjedah atau sedang break up atau sedang tidak bersama, itu hanya masalah pemisahan waktu sementara. Karena yang aku lihat di sini ada hasrat, ada gairah yang masih ingin dia lakukan sama kamu. Ini mulai berimajin yang enggak nih kalau aku lihat. Ya. Makanya tadi di awal aku bilang ada passion, ada gairah yang agak gimana. Kemudian ada judgment, di sini sampai ada yang beberapa mungkin sudah pisah, sudah cerai. Ada yang ketahuan akhirnya malah berpisah. Atau bisa jadi mereka sedang proses perceraian. Yang jelas di sini ada karmic relationship, udah benar. Ya, salah satu memang yang ketahuan tadi, ujung-ujungnya adalah pingin hubungannya selesai. Ya. Tapi selesai aja, apakah dia benar-benar nantinya akan ke kamu? Belum tentu, say-sayku, ya. Karena di sini yang aku lihat ya, kalaupun nanti dia ada gambaran berpisah sama pasangannya, ada Ace of Wands, tapi Ace of Wands-nya belum tahu ke siapa. Ya, karena dia memang ingin memulai satu lembaran baru lagi dalam kehidupan dia, cuman masih belum terlihat ke siapa. Tapi sebenarnya besar sih ke kamu, karena ada 2 kuda yang aku lihat. Karena di sini juga seperti dia itu tidak bisa lepas dari kamu. Kenapa? Karena kayak kamu tuh sudah mampu meluluhkan dia atau menjinakkan dia. So, kalaupun sekarang kalian sedang tidak komunikasi, biasanya tarik-menarik energi antara kamu tuh masih kuat sama dia. Ya, di sini ada the Fool. Akan ada awal mula baru lagi. Beberapa memang akan ada situasi rekonsiliasi. Ya, entah dia berpisah dengan yang di sana atau tidak. Aku melihat ada gambaran kalian akan bersama lagi, atau setidaknya dia akan datang menghubungi kamu lagi. Karena masih ada sesuatu yang tadi disimpan itu. Passionnya masih kuat sama kalian, ya. Dan di sini juga aku lihat kalian tidak bisa lepas dari dia. Masih aja memikirkan dia. Masih aja pingin lagi sama dia. But kalau aku bisa kasih saran buat kalian yang ada sampai, terutama yang feminim ya. Kamu sudah dapat misalnya pasangan cinta segitiga. So dia mungkin si maskulinnya. Kenapa mesti kamu yang harus ngeluarin biaya untuk kehidupan dia? Tolong dipikirkan lagi. Kalau sekedar have fun, it's okay. Aku gak pernah bilang kan, kalau mau kalian jadi orang kedua, ketiga, keempat, sikat. Yang penting, pintar jaga rahasia. Yang penting nyaman. Jangan fokus dia mau sama orang keberapa, itu biarin, itu menjadi hak dia. Ya, mau dia punya orang lagi selain kamu, biarin. Yang penting kamu nyaman sama dia, karena kamu udah tahu konsekuensi dalam hubungan ini apa. Buat have fun doang, jadi jangan dibawa baper, jangan dibawa perasaan, apalagi sampai halu, gitu
ya. Kita cek perasaan dia ke kamu, perasaan dia ke istrinya. Aku nggak pakai kartu yang sama hari ini. Kenapa? Karena kartu-kartu itu sebagian sudah aku masukin ke dalam bag aku. Karena aku pulang ke Batam pasti bawa kartu. Nanti aku nggak bisa reading sampai sana. Jadi kita pakai kartunya beda ya. Sebelah kiri perasaan dia ke kamu, sebelah kanan perasaan dia ke pasangannya. Kita cek. Ya. Jadi seperti tadi konteksnya ya, aku bilang, kalau kamu tahu dalam situasi ini buat yang sadar ya, kalau yang nggak sadar cari tahu. Sekarang kalau punya pasangan mesti banget, harus banget. Kenapa? Kita harus tahu bibit, bobot, bebet, baru babat. Jangan nggak tahu bibit, bobot, bebet, kamu main babat aja, cakep, cantik, ayo sikat. Apalagi yang zaman sekarang tinggal di kota besar, ayo sikat, cekin apa, ya. Jangan yang seperti gitu hari gini, ingat usia. Kalaupun mau tapi yang clear, yang bersih. Cari tahu dulu dia di mana. Jadi kalau ada apa-apa tahu. Dari awal pastikan dulu komitmennya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Supaya kamu tidak men-spare hati kamu 100% ke dia. Karena seharusnya kalian sudah sadar hubungan ini akan seperti apa. Dan kalian juga harus tahu resikonya. Hubungan ini akan berakhir seperti apa. Banyak kegagalan cinta segitiga yang aku lihat karena terlalu membawa perasaan. Jatuh ke dalam cinta yang paling dalam. Gitu. Kita cek dulu perasaan dia ke kamu, terus nanti kita lihat ada outcome atau tindakan apa dalam kondisi ini. Karena beberapa sih nggak semuanya jeda, aku lihat beberapa memang ada yang sedang bersama. Cuman hubungannya up and down, on off, atau ya itu tadi. Banyak keinginan-keinginan yang sudah tidak bisa terpenuhi lagi. Terutama masalah waktu. Perasaan dia ke kamu. Di sini ada Nine of Cups. Dia nyaman banget sama kamu. Terus ada The Star. The Star ini dia memandang kamu adalah seperti dia suka sama kayak kamu tuh kayak idolanya dia. Kalau yang wanita dia akan melihat kamu itu yang cantik banget, yang good looking lah. Kalau yang pria juga gitu, sama ya. Nyaman banget, tapi memang nyaman yang susah digapai. Bayangin di sini gelasnya di sini. Jadi nyaman yang sebenar-benarnya adalah nyaman yang hampa sih kalau menurut aku ya. Nyaman yang tapi sulit digapai. Hanya sekedar sampai di situ. Dan perasaan dia ke kamu tadi dia memang melihat kamu adalah sosok yang istimewa ya. Sosok yang sebenarnya di luar konteks apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, dia ada sedikit terselip di dalam diri dia atau harapan. Kenapa ya nggak dari dulu aku ketemu sama kamu? Kadang-kadang ada harapan dia yang seperti itu. Kemudian ada Seven of One, ya. Seven of One beberapa mungkin lagi ada jeda, ada jarak atau baru ini yang aku lihat dia sepertinya saat ini mungkin pelan-pelan mulai mau mencabut pagar-pagar yang kemarin dia tancelapin. Dan di sini beberapa sebenarnya perasaannya ke kamu ada yang ingin memperjuangkan kamu, ya. Bagaimana ya aku memperjuangkan? Tapi memperjuangkan dalam artian adalah pakai kondisi, with one condition. Aku mau memperjuangkan kamu, tapi kamu mau nggak sih kondisinya tuh begini gitu. A, B, C sampai Z dirunut sama dia. Kalau kamu mau, oke, hayu. Kalau enggak, sorry. Seperti itu. Kemudian sini ada Four of Swords, ya. Perasaan dia ke kamu memilih untuk let it flow aja, mengalir aja, ikut takdir Tuhan. Kalau memang lanjut panjang long term, ayo. Kalau enggak ya mau bilang apa. Seperti itu. Wih, banyak banget. Warna yang 3. Oke. Perasaan dia ke kamu di sini ada the Fool. Sih, lihat kalian punya 2 the Fool. Dari 0 kakak. Pertamina yuk. Pertamina. Ya. Ada the Fool. Perasaannya ingin selalu
punya keceriaan, punya kebahagiaan. The Fool ini kan kayak stupid person ya. Jadi kayak kamu, kalau dia sama kamu itu dia ngerasa kayak nggak ada beban gitu. Ya, polos aja kayak kayak The Fool itu kan, atau Joker atau Fool itu kan bahasanya bodoh gitu ya. Sampai udah masak bodoh aja, yang penting happy-nya aja deh yang dipikir, bahagianya aja deh. Kayak ketika dia sama kamu tuh dia nggak mau mikir lagi tentang dunia luar atau seperti apa. Dan perasaan dia ke kamu tuh ada 8 of Wands, selalu pingin punya intensitas dalam komunikasi, kepingin intensitasnya lancar, komunikasinya lancar, atau tetap terus bisa hubungan ini selaras, beriringan dengan situasinya sekarang. Kemudian di sini ada King of Wands, kamu punya 2 King of Wands, kuat energinya. Ya, kalau yang sedang tidak bersama nih bakal ada komunikasi lagi, bakal rekonsiliasi lagi. Ya, tapi kalau yang sedang bersama, ya ini akan lebih intens. Dan yang aku lihat di sini dia suka stalking kamu. Katakanlah yang lagi tidak bersama, sekarang saat ini dia lagi kayak wait and see, menunggu waktu yang tepat. Tapi yang aku lihat sih gairahnya kuat banget ke kamu, ya. Pikirannya hanya selalu tertuju sama kamu. Kalaupun sekarang mungkin lagi kurang waktu atau seperti apa, mungkin ya. Ada yang tadi seperti aku lihat, dia butuh tenang dulu, adem dulu, kamuflase dulu. Ada hubungan yang lagi butuh kamuflase di sini. Nanti kalau situasinya sudah adem, sudah ayem, sudah aman, baru dia ke tempat kamu lagi. Asik ya. Five of Swords banget. Kemudian ada Page of Swords nih, energinya lagi defensif, lagi pada memproteksi diri. Makanya aku bilang, lagi kayak membuat suatu kamuflase supaya terlihat mungkin hubungannya sama kamu sudah nggak ada, atau apalah dari pandangan sosial atau pandangan masyarakat atau tempat kerja. Jadi kayak ngadem dulu deh. Nanti kalau suasananya udah adem baru gitu. Kita lihat perasaan dia ke pasangannya. Perasaan dia ke pasangannya ada Three of Swords. Perasaan dia terluka loh sama pasangannya. Kenapa? Kita buka lagi kartunya. Kemudian ada Justice. Beberapa ada yang berurusan sama pengadilan. Kemudian ada Four of Wands. Kemudian ada Six of Wands. Kemudian di sini ada Six of Cups. Ada Nine of Wands. Kita tarik satu lagi karena tadi ini kelebihan satu. Kemudian ada The World. Kalau aku lihat perasaan dia sama pasangannya, nanti kita cek energi setelah ini ya. Nanti lupa lagi, semuanya kita cek. Kalau aku lihat perasaan dia kepada pasangannya di sini ya, dengan adanya Three of Swords ada kekecewaan. Terlepas kekecewaannya entah karena apa gitu ya, nggak tahu, mungkin pelayanan di rumah kurang bagus, atau mungkin sudah tidak seperti dulu lagi, atau juga ada perbedaan, atau beberapa di sini ada yang saling selingkuh. Dianya selingkuh sama kamu, pasangannya juga selingkuh sama orang lain. Ya, ada Three of Swords soalnya, ada kekecewaan. Kemudian di sini ada Justice. Justice di sini dalam situasi ya, kalau aku lihat mungkin dia berusaha, kalaupun masih sama kalian, aku ngelihat dia berusaha untuk stabil, bisa rata, bisa adil antara kamu dan dia. Cuman kalau di sini dari kekecewaan ini menyebabkan, kalau aku lihat beberapa di antara mereka memang lagi sedang berproses ya, mungkin di pengadilan, nggak tahu, ngurus perpisahan bisa, atau ya ini tentang sebuah pertimbangan. Apakah dengan kekecewaannya dengan pasangannya membuat dia akhirnya ingin memutuskan gimana sama kamu, gimana juga sama pasangannya. Karena yang aku lihat juga di sini ada Four of Wands. Ada sesuatu yang memang harus mereka jaga tentang sebuah kestabilan, tentang sebuah pandangan yang sudah ada selama ini. Tidak mau menyakiti perasaan dari kedua belah pihak bisa.
Mungkin menjaga nama baik keluarga dia, menjaga nama baik keluarga pasangannya. Jadi memang kalaupun mereka bersama, tapi aku lihat ada hubungan yang sudah hambar. Kemudian di sini ada Six of Wands. Bentar. Sorry, aku minum tadi. Kalau Six of Wands ini sebenarnya kayak kalaupun ada permasalahan, cuman yang aku lihat kayak mereka tetap harus mempertahankan atau harus memperjuangkan hubungan dalam pasangannya mereka. Jadi nggak ada keinginan sebenarnya ingin melepas. Walaupun di sini mungkin tadi ada beberapa kecil sih kemungkinan, nggak banyak yang sedang berproses, tapi berusaha untuk memperbaiki karena ya ada alasan-alasan tertentu tentang sebuah pandangan sosial, pandangan masyarakat atau pandangan kerja. Ada kan beberapa orang yang kerja itu kalau nggak boleh pisah sama pasangannya juga ada kan. Mungkin ya nggak tahulah apa itu bidangnya. Kemudian di sini ada Six of Cups ya. Aku lihat kayak mereka mencoba ya, kalau sekarang sedang tidak bersama kamu, yang aku lihat lagi mencoba memperbaiki hubungan, ada juga beberapa. Ya, cuman kayak di sini kayak mereka itu mencoba memperbaiki hubungan itu dalam artian kayak apa ya? Misalnya kita bisa nggak sih flashback lagi ke masa lalu demi anak mungkin atau demi apa? Cuman proses yang sedang dilakukan aku ngelihat masih dalam apa ya, kayak belum terlalu menemukan satu titik nyaman lah gitu. Mencoba berbaikan tapi salah satunya sudah terlanjur kecewa sehingga kayak nggak ada rasanya lagi, nyaris mati rasa kalau aku bilang ya. Dan di sini ada Nine of Wands. Ini yang tadi aku bilang mungkin ada beberapa yang pisah kamar, tidur juga tidak sekamar, sudah tidak bareng lagi tapi serumah satu atap. Ya, mencoba untuk terlihat fine-fine aja sih beberapa hubungan mereka. Jadi kayak bunglon nih, ya waktunya dia kan terlalu fleksibel tuh. Waktunya dibilang orang, dilihat orang bahagia, keluarga harmonis, ya bahagia. Begitu udah di dalam mencar, gitu. Jadi terlalu banyak kamuflase, terlalu banyak penyamaran dalam hubungan mereka. Kemudian di sini ada the world, ya dunianya terkurung. Dunianya terkurung di dalam bola ini. Jadi ada hubungan yang memang sulit untuk dilepaskan antara dia dengan pasangannya. Kenapa? Karena memang ada aturan atau ada rule yang memang harus mereka taati, harus mereka ikuti. Gitu simpelnya. Kemudian di sini ada Page of Wands, ya. Hubungan yang masih kalau aku lihat di sini wait and see juga. Cuman ya gitulah, diam di tempat. Jadi hubungan yang flat banget, datar banget, lagi diam di tempat. Lagi tidak ada pergerakan bagus kalau aku lihat. Oke, kita cek tindakannya ke kamu ya. Tindakan dia ke kamu apa? Aduh, kenapa ini kartunya? Oke. Tindakan dia ke kamu seperti apa? Outcome-nya. Ada tindakan nggak? Karena aku lihat lagi kayak beberapa lagi defensif, memang lagi agak-agak jaga jarak. Ada Eight of Wands. Kamu punya 2 Eight of Wands. Kuat banget energinya. Ingin terhubung lagi. Ditunggu aja buat yang halu dan menunggu. Kalau yang kepo ya kita kepo aja malam ini. Kemudian ada Hangman. Di sini ya nanti bakal keacak-acak nanti soalnya kita belum cek energi. Ada Hangman, situasinya memang masih menggantung hubungannya sama kamu, tapi kalau aku lihat dia sudah mulai stalking, sudah mulai cari tahu dalam artian seperti udah mendapatkan sebuah sudut pandang lah gitu. Tapi di antara kartu-kartu aku lihat banyak sekali energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, terus Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Virgo, Taurus, Capricornnya kecil.
Nah, di sini ada King of Cup. Ya, dia akan datang lagi, atau kalaupun tidak, misal yang sedang bersama, lagi kamuflase tadi, atau memang hubungannya nggak terlalu ini, hanya agak adem-adem, akan ada intensitas lagi, ya, akan tetap terikat lagi kakinya sama kamu, nempel, lengket, nggak bisa lepas, karena di sini ada King of Cup, ya, masih ada perasaan sayang dia sama kamu, dan dia pingin datang, tuh, lihat, bergelora, Bu. Kalau yang sedang tidak baik-baik aja, ya dia akan menghubungi kamu, dia akan kembali lagi karena dia sudah menemukan sebuah jawaban sepertinya, karena dia tahu dia sayang kamu, King of Cup. Cuman ya itu ya, ada satu kondisi yang dia inginkan tadi. Ada kondisi yang kamu harus mengikuti persyaratan dia kalau memang masih mau. Ada Ten of Pentacle. Ten of Pentacle ini akan ada kenyamanan lagi karena dia pingin nyaman sama kamu, tindakannya pingin datang ke kamu. Ini baru nih, kuat nih, juga ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, beberapa mungkin ada yang merencanakan nikah siri, atau bahkan ada beberapa yang mungkin sampai udah punya anak di sini dalam hubungan ini. Kalau aku lihat, ya, ada yang ingin hubungannya dikomitmenkan. Oke, tindakan dia ke kamu di sini ada Tower. Tower ini adalah rebuilding. Kenapa? Karena yang ini udah bagus. Jadi dia ikut positif. Jadi sesuatu yang sedang tidak adem atau ada yang sudah jeda atau break up, sesuatu yang sudah hancur, ingin dia rebuilding lagi, ingin dia tata lagi. Sesuatu yang shocking moment kemarin. Gitu. Oke, last. Ada Justice. Tentang pertimbangan, ya. Jadi kayak, atau tentang sebuah keadilan. Jadi kalaupun dia datang lagi ke kamu, tindakannya adalah mungkin kali ini dia akan memberi sesuatu yang lebih balance lagi, lebih adil. Karena tadi juga kalau memang dia ada niat untuk beberapa yang dinikahin, atau nikah siri, atau kembali lagi bersama, maka mungkin adalah dia akan membagi waktu seadil-adil menurut dia, versinya dia. Tapi ini juga sekarang dalam posisi ya dia masih mempertimbangkan itu. Karena memang ada justice di kedua belah pihak, sehingga ini ada energi Libra ya. Sehingga dari kedua belah pihak ya dia harus memprioritaskan mana nih. Karena ada beberapa juga yang sedang dituntut tadi tentang sebuah pilihan, opsi. Kamu mau pilih mana, opsi A atau opsi B gitu. Ada naik of sword, energinya kuat, pingin datang ke kamu, tindakannya seperti itu. So, yang halu-halu, yang masih menunggu, ditunggu aja. Percayakan semuanya pada divine timing, ya. Karena divine timing itu waktunya suka lompat-lompatan. Tidak tentu atau tidak jelas. Oke, kita cek energi buat kalian. Kok energi? Sain. Karena setelah ini aku mau langsung tidur. Aku besok jam 9 sudah ke bandara. Untuk zodiak, siapin juga 3 pertanyaan ya. Ada Aquarius, kemudian ada Air Sign, ada Libra, Gemini, Aquarius lagi. Kemudian ada Scorpio. Kemudian ada Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Earth Sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Saturnus, Capricorn lagi, kuat. Kemudian ada Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini ada Venus, yaitu Taurus, Libra. Libra juga kuat. Inisial. Ada A. Aku nggak berani canda-canda atau dengan intonasi agak seperti biasa. Takut batuk lagi. Jadi kalau aku ngomongnya agak ngegas, batuknya nyeklik. Ada R, ada G, ada B, ada T, ada H, ada T lagi, ada D, ada V,
ada F, ada Y, ada U, ada D, Q, P, S, virtual Mrs. and Mr. X, J, L, C lagi. Oke, ada kaitan angka nggak? Kalau kamu berharap dia datang, siapa tahu ada kaitannya mungkin dari angka, ya. Oke, di sini ada 30, 28, 3, 31, 26. Kemudian 22, 23, 17, 27, 1, bottom of the decknya 11. Oke, siapin 3 pertanyaan kalian kalau lagi mikir mau nanya apa kali ini ya. Tiap hari Mami kasih pertanyaan. Udah kayak izin aja sih Mami. Oke, kalian bisa pause dulu. Terus udah tahu jawabannya baru kalian ngintip. Ya, udah tahu pertanyaannya kalian baru ngintip jawaban. Kebalik. No. Apa nih yang no? Jawaban pertama no ya. Jawaban kedua compromise, kompromi. Ups. Jawaban yang ketiga ask your angel. Ask your angel gimana caranya banyak misalnya lagi doa, lagi apapun lah cara kalian beribadah, tanyakan gimana jalan yang terbaik buat aku. Biasanya nanti kalian akan dapat jawaban dari tindakan. Kalau kalian memang melakukan hal A, berarti itu adalah intuisi yang digiring oleh angel kalian. Dan di sini bottom of the deck-nya ada a year from now. A year from now akan ada sesuatu 1 tahun dari sekarang. Ya, nggak tahu, mungkin ada penyatuan atau ada persatuan Pancasila, salah deng. Ada penyatuan 2 jiwa, ya. Mungkin 1 tahun dari sekarang. Mungkin kalau ada yang mau dilamar 1 tahun dari sekarang. Begitulah gambarannya. Atau yang terparah kalau lagi tidak bersama mungkin 1 tahun dari sekarang dia akan datang rekonsiliasi sama kalian. Banyak kemungkinannya 1 tahun ini apa yang akan hadir ke dalam kehidupan kalian. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini, bijak-bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Besok aku tidak reading dulu, mungkin sampai tanggal 10. Oke, aku izin mau ghosting kalian semua ya. Bye-bye.